Dia ngebentak Saras, dia bilang, gini aja nggak becus kau, buat kopi aja kau nggak bisa kan? Betul apa kataku kan? Kalau nggak ada aku, kau tuh bakal luntang-lantung di jalanan menjadi sampah dibuat orang. Siapa yang mau nampung kau di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah sepasang kekasih. Ya, bisa dibilang kisah mereka ini cukup rumit. Supaya tidak berlama-lama, simak video ini, kita akan lanjut ceritanya. Let's go. Jadi cerita ini tuh dialami oleh sepasang kekasih. Saya akan memberi nama mereka tuh Lukas dan Hana. Oke, jadi Lukas ini tuh tipikal orang yang berkarismatik namun memiliki sisi gelap. Dia tuh mampu memutarbalikkan kesalahan dan memberikan kasih sayang sebagai alat kendali kepada si perempuan ini gitu. Sedangkan si cewek nih, Hana, dia tuh orang yang memiliki rasa empati yang sangat tinggi, namun terjebak dalam harapan bahwa cintanya itu bisa merubah seseorang. Bisa dibilang dulu Hana nih tipikal orang yang hidupnya tuh sepi, flat lah pokoknya. Tiba di saat Alice datang membawa warna baru yang bikin Saras ngerasa nih dia tuh adalah cewek paling beruntung di dunia setelah ketemu si Lukas ini. Memang Wak, Lukas tuh ganteng, perhatian dan selalu ada buat Saras. Tapi pelan-pelan Hana nih terhanyut dalam mainan si Lukas hingga dia bikin Hana ngerasa kalau cuman dialah orang satu-satunya yang ada di hidup Hana. Lukas sempat bilang dia tuh sayang sama Hana. Dia bilang dunia luar itu jahat. Orang-orang cuman mau manfaatin Hana aja. Dan cuman di pelukan Lukas ini Hana tuh aman gitu. Hana nih percaya Wak, karena dia ingin percaya ya. Secara dia ini kan cinta mati banget nih sama Lukas nih. Dan nih selalu percaya apa omongan Lukas tuh. Ya Lukas tuh ngomong apa aja perihal bahwa cuma dia yang peduli sama si Hana ini. Hana percaya karena Hana nganggap Lukas ini tulus sama dia. Tapi lama kelamaan pujian manis yang diucapin Lukas itu berubah jadi kritikan halus tapi nusuk. Lukas ini pinter, dia cari celah supaya Hana ngerasa selalu nggak berdaya tanpa dia. Karena tiap kali Hana mau keluar nih sama teman-temannya, pasti Lukasnya selalu ngelarang. Lukas tuh bilang ke Hana kayak gini, Han, kau tuh harusnya sadar, tanpa aku kau bisa apa sendiri. Kamu pikir dengan kamu keluar sama teman-teman kamu tuh, kamu cerita, kamu pikir mereka itu peduli? Enggak, cuma aku yang ngertiin kamu, asal kamu tahu. Kamu rela milih pergi sama teman-teman kamu dibanding pertahanin hubungan kita. Kau nih bisa nggak sih pahamin aku sekali aja? Jadi sekarang kamu mau ninggalin aku sendiri setelah semua hal yang telah aku korbanin buat kamu gitu. Egois kau. Secara kalian tahu sendiri lah Hana nih orangnya kayak mana. Setelah dia dengar kata-kata Lukas ngomong kayak gitu sama dia mulai merasa kecil. Dia tuh merasa bersalah. Dia disitu langsung ngerasa punya hutang budi sama si Lukas ini, Wak. Tapi yang bikin geramnya apa coba? Dia setelah ngerendahin atau ngejelekin si Hana ini, dia selang beberapa hari aja pasti dia ini bakal balik lagi ke Hana. Dia bakal nangis dan minta maaf. Dia memelas lah, pokoknya dia tuh merasa jadi manusia yang paling tersakiti, paling menderita. Sampai-sampai si Hana nih ngerasa kalau semua ini tuh salah dia sendiri. Bodoh si Hana nih. Sampailah suatu malam semua ini hancur. Lukas gak bisa ngendaliin diri sama sekali sama si Hana nih. Lukas nih bener-bener lepas kontrol. Kalian tahu, dia hancurin semua barang-barang Hana. Dia ngehina Hana. Dia sanggup ngehina Hana di depan umum, di depan orang ramai. Terus yang epicnya lagi, setelah dia ngelakuin semua itu ke Hana, dia ninggalin Hana sendirian, guys. Gak ada tak lagi laki-laki kayak gini. Sanggup dia ninggalin cewek di tengah jalan sendiri. Jadi di malam itulah Hana ini baru sadar. Dia tuh lihat sifat aslinya si Lukas ini. Hana disitu mulai merasa sadar bahwa orang yang dia cintai selama ini hanya manusia yang kosong dan haus kuasa. Nah, setelah dia ditinggal Lukas di jalan itu, dia pulang lah. Dia pulang jalan kaki sendiri. Sesampainya dia di rumah, dia langsung nangis sejadi-jadinya. Suaranya sampai habis gara-gara nangis mikirin Lukas ini. Jadi malam itu Sarah sempat pergi. Dia blokir semua sosmed yang bersangkutan dengan Lukas. Pokoknya dia tuh blokir semua akses supaya Lukas tuh nggak bisa hubungan dia lagi. Terus tiba-tiba Lukas nih muncul lagi. Tapi kali ini dia nggak marah-marah. Kali ini dia datang dengan baju lusuh berantakan, mata sembab,
dan acting menjadi korban yang paling tersakiti di hubungan itu. Di situ dia ngomong sama Hana, dia bilang, Han, aku sadar kalau aku hancur banget tanpa kamu. Aku mohon Han, aku janji aku bakal berubah. Aku janji Han, aku bakal berubah. Aku bakal ngelakuin apa aja yang kamu mau. Tolong, jangan biarin aku menderita karena kehilangan kamu. Kayak gitu dia ngomong. Pokoknya kayak gitulah. Nada-nada membelas gitulah. Logika Hana nih sebenarnya udah bener mikirnya lari. Aku nggak mau lagi tersangkut paut dengan orang ini. Aku tahu dia tuh nggak bakal bisa berubah. Aku pasti ujung-ujungnya bakal sakit hati lagi. Tapi kenapa aku tuh susah banget mau ngelupain dia, wait. Aku ngeliat dia kayak gini depan aku, ngemis-ngemis depan aku tuh aku kasihan, jadi aku tersentuh. Gitu. Sebenarnya bukan dia aja ya, Wak, yang mau ngejauh dari si Lukas ini. Teman-temannya tuh yang lain tuh udah capek ngingetin dia nih supaya jangan balik lagi, jangan mau balik lagi ke Lukas ini. Dan kalian tahu, Hana nerima Lukas lagi, Wak. Jadi dia balikan lagi sama si Lukas itu. Memang bodoh emang. Saras menatap kosong ke depan. Dia termenung. Mungkin iya, orang-orang semua bilang aku bego. Tapi kalian gak paham, aku lebih takut kehilangan dia dibandingkan kehilangan diri aku sendiri. Aku percaya kali ini dia pasti bakal berubah. Mungkin hubungan kami kali ini bisa ngerubah dia menjadi lebih baik. Ya kita gak tahu kan ke depannya gimana. Memang Saras ini bego. Dia balik ke pelukan yang sama yang dulu pernah bikin dia sampai mati sesak napas, nangis seharian mikirin laki-laki itu. Ya selang beberapa minggu setelah mereka balikan nih, hubungan mereka benar-benar berjalan dengan baik, lancar. Sampai-sampai Hana nih ngira kalau Lukas tuh benar-benar udah berubah sepenuhnya, Wak. Jadi tibalah suatu hari di mana Lukas nih ingin berangkat kerja. Terus dia minta bikinin kopi sama si Hana nih. Dibikinin lah nih kopi sama si Hana untuk si Lukas itu. Setelah kopi ini siap, dia bawa ke si Lukas. Taruhnya di atas meja. Sesampainya kopi di meja, Lukas tanpa basa-basi langsung minum kopi itu, Wak. Dan kalian tahu gak sampai 5 detik dia neguk kopi itu disemburnya ke bawah. Kenapa? Cuman gara-gara kopi itu kurang manis, Wak. Emosi lah si Lukas nih. Setelah dia nyemburin kopi itu ke lantai, dia langsung marah-marah. Dia meninggikan suaranya. Dia ngebentak Saras, dia bilang, gini aja gak becus kau, buat kopi aja kau gak bisa, kata dia. Betul apa kataku kan? Kalau gak ada aku, kau tuh bakal luntang-lantung di jalanan jadi sampah dibuat orang. Siapa yang mau nampung kau di situ? Kayak gitu katanya. Emang jahat kali perkataan si Lukas nih, Wak. Ya Saras denger si Lukas marah-marah itu diam aja. Memang dulu dia ngerasa sakit hati, dia bakal nangis minta maaf mungkin sama si Lukas. Tapi sekarang enggak. Dia tuh udah sadar bahwa dia tuh cuman diperalat aja sama si Lukas nih. Hana nih udah enggak kayak dulu lagi yang mungkin bakal milih nangis di pojokan, merenung, aku salah apa gitu, enggak. Dia berdiri, ngambil tas. Dari situlah dia mulai masuk itu barang-barang yang penting-penting kayak KTP, HP, baju-baju seadanya yang bisa dia pakai untuk sehari-hari lah. Tapi dia nggak mau ngebawa tuh barang-barang yang dikasih Elias ke dia. Dia nggak mau ngebawa hutang budi lagi. Sambil masukin barang-barangnya ke tas tuh dia ngomong, Wak. Tapi dia nggak mau ngebawa tuh barang-barang yang dikasih Elias ke dia. Dia nggak mau ngebawa hutang budi lagi. Sambil masukin barang-barangnya ke tas tuh dia ngomong, Wak. Aku mungkin bakal susah, aku mungkin bakal luntang-lantung kayak yang dia bilang. Tapi setidaknya aku jadi manusia yang luntang-lantung di mana aku merasa bebas dan aku tidak menjadi pajangan yang hanya bisa dimaki-maki seenaknya sama manusia itu. Aku udah cukup jadi pahlawan buat dia. Aku capek. Dia bilang gitu. Selesai dia ngeberesin semua barang-barang yang mungkin akan dia bawa, Hana langsung berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang lagi. Ya, entah apa noleh ke belakang. Pas kakinya pertama kali nyentuh aspal keluar pagar, rasanya kayak oksigen masuk ke paru-parunya. Sekian lama ditenggelam di rumah itu yang sumpek, selalu dimaki-maki, makan hati tiap hari. Mungkin pas awal-awal dia pergi dia ngerasa berat buat ninggalin si Lukas ini. Tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Dia mulai nemuin jati dirinya yang asli, bahwa dia tuh sadar dia tuh penting kok. Dia nggak harus butuh Lukas di hidup dia supaya dia bisa senang, enggak. Udah nggak butuh tuh Lukas lagi di hidupnya.
Dia mulai merasa mandiri. Dia sadar dia bisa mandiri walaupun tanpa Lukas. Dia udah nemuin cinta yang paling tulus, yaitu cinta pada dirinya sendiri. Oke, jadi segitu aja cerita dari saya. Semoga puas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.